Tragedi Bintaro 19 Oktober 1987. Senin 19 Oktober 1987, dua rangkaian kereta api bertabrakan di Bintaro. Lokomotif dan gerbong masing-masing kereta hancur lebur. Ratusan penumpang tewas mengenaskan. Suara tabrakan terdengar hingga puluhan meter jauhnya. Kecelakaan kereta terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa yang dikenal sebagai sejarah terburuk dalam dunia perkeretaapian Indonesia. Kecelakaan kereta api antara kereta api nomor 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta dengan kereta api nomor 220 jurusan Tanah Abang, Merak. Kedua kereta api saling bertabrakan dan mengakibatkan badan kereta rusak berat. Bahkan akibat dari tabrakan yang begitu kencang membuat banyak korban terjepit material kereta hingga memotong tubuh para penumpang, khususnya yang mengisi bangku di bagian depan. Setidaknya terdapat 139 orang meninggal dunia dan 254 orang luka-luka yang dibawa ke beberapa rumah sakit di Jakarta. Kejadian ini terjadi pukul 7 pagi. Saat itu merupakan waktu padat penumpang kereta api 225 dari Rangkas Bitung ke Jakarta Kota. Kereta nomor 22 mengangkut 1887 orang penumpang atau 1887 orang penumpang. Penumpang di kereta ini sudah melebihi kapasitas atau sudah melebihi kepadatan maksimal, yaitu 200% dari kapasitas seharusnya. Penumpang kereta juga sudah memenuhi bagian dalam dan juga atap kereta. Sedangkan di kereta nomor 220 diisi oleh 478 penumpang dengan kapasitas angkut 668 penumpang. Pada pukul 06.46 pagi, pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Kebayoran mengabarkan bahwa KA220 dengan masinis Amung Sonaria berangkat dari Stasiun Kebayoran arah timur menuju Stasiun Sudimara arah barat. Kabar ini mengejutkan PPKA Stasiun Sudimara. Ada 3 lajur kereta di Stasiun Sudimara. Semuanya terisi. Salah satunya KA225. PPKA Sudimara mengatakan rencana itu sudah disepakati oleh PPKA Kebayoran sebelum KA220 berangkat dari Kebayoran. Tapi rupanya terjadi pergantian PPKA di Stasiun Kebayoran, sedangkan di Stasiun Sudimara tetap. PPKA Kebayoran baru inilah yang tidak mengetahui rencana sebelumnya. Mereka sempat melakukan kontak mengenai rencana yang akan dilakukan. Sayangnya, pesan yang tersampaikan menjadi kurang jelas. Petugas yang sedang berganti shift diketahui merupakan petugas baru yang tidak terlalu mengerti dan masih belum paham betul mengenai simbol dan tanda-tanda penting kereta api. Mendengar kabar dari PPKA Kebayoran bahwa KA nomor 220 sudah berangkat dari arah barat, membuat PPKA Sudimara berupaya untuk mengosongkan jalur di Sudimara untuk KA nomor 220 dengan dilakukannya pemindahan jalur KA nomor 225 yang berada di jalur 3 ke jalur 1, walaupun sebenarnya di jalur 1 ada 7 rangkaian gerbong kereta api. Lalu PPKA Sudimara memerintahkan seorang petugas untuk memberitahu rencananya kepada masinis KA nomor 225, yaitu Slamet Suryado. Sayangnya pesan tersebut tak tersampaikan dan kereta KA nomor 225 meninggalkan Stasiun Sudimara bergerak ke Stasiun Kebayoran pada pukul 06.50 pagi. Masinis Slamet tidak mengetahui ada serangkaian kereta yang juga berangkat dari Kebayoran. PPKA Sudimara kemudian segera bergegas menyuruh seorang petugas untuk mengejar KA nomor 225 sampai berlari dan menggerakkan kedua tangannya, memberikan tanda kepada masinis
supaya kereta dapat berhenti. Ia juga turut membunyikan trompetnya. Tapi sayangnya, Selamat tidak dapat melihat tanda karena padatnya penumpang yang memenuhi bagian depan kereta. Ia juga tidak mendengar bunyi peringatan tersebut. Kereta terus berjalan, bahkan kecepatannya bertambah. Hingga pada tikungan sepanjang 407 meter, Selamat menyadari ada KA nomor 220 yang melaju dari arah yang berlawanan. Penumpang yang berada di lokasi kejadian kaget dan panik. Bahkan sebagian dari mereka nekat turun dari kereta dengan melompat. Masinis dari KA nomor 220 berusaha untuk menghentikan kereta dengan cara mengerem, namun sayangnya terlambat untuk dilakukan karena jarak kereta yang sudah begitu dekat, serta kecepatan kereta masing-masing yang begitu cepat. Alhasil, terjadilah dentuman dahsyat, penumpang terjepit, potongan tubuh terserak di sekitar bagian kereta paling depan. Tanah Bintaro kian merah. Hari itu jadi hari paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Masinis Selamat kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia menjalani hukuman penjara selama 5 tahun.